Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Bogor. Seorang wanita berumur 37 tahun yang mempunyai suami seorang pecandu judi online. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya.
doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Bogor. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Bogor. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 37 tahun yang mempunyai suami seorang pecandu judi online. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita 37 tahun yang menghadapi seorang suami yang kena judi online, kecanduan judi online. Ya, ini adalah salah satu subscriber kita yang kurang lebih dia bergabung itu 8 atau 9 bulan yang lalu. Pas pada saat dia bergabung, ya, langsung ada Rogo Sukmo judi online. Ya. Jadi untuk ya agen-agen judi online di luar sana, jangan pernah ya menawarkan Pintu Misteri untuk menjadi mempromosikan Ya. linkmu. Tidak akan saya terima. Ya, ngerti ya. Saya tidak terima endorse itu. Jadi jangan. Sebesar apapun yang kalian tawarkan, tidak akan saya terima. Ya. Ya, ini salah satu subscriber kita ya. Dia sudah like, comment, dan share. Akhirnya karena perjuangan dia setiap hari untuk like, comment, dan share, akhirnya Tuhan mengutus saya untuk saya Rogo Sukmo. Tapi sebelum saya Rogo Sukmo di sini, ya saya lihat dulu perjalanan kenapa sampai lakinya ini kecanduan judi online. Ya. Pada saat itu, ya dia sudah mempunyai usaha. Ya, dia mempunyai usaha 8 tahun. Itu dia jual counter handphone. Ya, counter handphone 8 tahun di Bogor. Ya. Udah settle perekonomiannya, sudah bagus perekonomiannya. Ya. Tiba-tiba si suaminya inilah di berapa bulan yang lalu ya, 6 bulan atau 8 bulan itu. 8 bulan. Ya. Tergoda untuk main judi online oleh temannya. Tawari Ya. temannya. Wah, benar masuk pak. Nah, masuk perangkap. Dan akhirnya sampai saat ini si suaminya malas-malasan kerja. Gue dengerin akibatnya. Ya, malas-malasan kerja. Terus handphonenya kan pakai ATM suaminya. Jadi ada keluar masuk penjualan, pendapatan dia yang olah. Lah gue. Ya. Dan akhirnya malas kerja karena ingin fokus di sini. Dulu suami istri saling kerjasama yang dengan baik, tapi saat ini tidak. Hutang piutang di mana-mana. Numpuk. Akhirnya istri yang kerja banting tulang di counter itu dari pagi sampai malam. Sedangkan suaminya di rumah. Dengan alasan saya harus mau balik modal ini. Ngoten ki ya. Ya. Akhirnya semua transaksi dialihkan ke handphone istrinya. Dia tidak putus asa. Dia pinjam ke mana-mana. Ya Allah, udah sampai distributor pun dipinjam dia. Ya Allah, nggak ada urat malunya ya. Orang-orang yang sudah kecanduan judi online ya, hanya satu bisa menyadarkannya.
titik terendahnya manusia. Tuh. Timpuk dan tidak ada apa-apa lagi. Tuh. Itu satu yang Salah bisa satu menyadarkannya. cara. Ya. Dan akan berubah karakter. Yang awalnya dia baik menjadi bukan jahat ya. Otak kriminal, menghalalkan segala cara. Betul. Ya. Tuh. Pintar berbohong. Hmm. Dan pintar berdrama. Tuh. Ini karakter ini yang akan melekat. Itu jadinya karakter negatif. Ayo Gip. Dan yang keempat, males. Apa tuh? Karakter itu yang akan masuk di tubuhnya. Orang pejudi online. Ya, terus untuk menyadarkan gimana kimacannya itu, titik terendah mentok gak ada duit sama sekali. Wih. Sama yang kedua, menyadarkannya sakit. Nah, wih. Tuh. Menyadarnya seperti itu. Sampai titik terendah. Terendah. Wih. Ya, dan untuk bangkit susah, Bro. Tuh, dengerin. Ya, dan akhirnya sudah mulai orang nagih. Mulai apa namanya? Istri bingung. Berantem. Lah, istri sama suami berantem. Setelah karakter itu akan ada perubahan ya. Karakter akan berubah. Ya. Terus tidak ada yang namanya judi. Ini bukan judi nih. Ini penipuan kalau saya bilang. Oh, lagi. Judi online itu adalah penipuan. Penipuan dengerin, Ya. penipuan. Bukan judi. Kalau judi zaman dulu zamannya Tionghoa itu ya. Oke. Ya, judi hoki-hokian. Hoki-hokian. Betul. Ya. Tapi kalau judi online ini penipuan, pembodohan. Tuh. Ya. Yang mana orang yang kecanduan judi online ya itu akan miskin. Akan sengsara dan rumah tangga akan berantakan. Sebanyak apapun kamu memberi ceramah tidak akan didengar. Karena setan, iblis, jin mengumpul jadi satu kepada manusia-manusia yang kecanduan. Ya. Ya. Pokoknya yang 4 tadi karakternya itu loh. Yang tadi saya sebutkan. Ya. Terus efeknya apa kimacan itu tadi? Ya, miskin sudah pasti, sengsara sudah pasti, Berantem. rumah tangga hancur sudah pasti. Terus Utang-piutang. solusinya gimana kimacan? Ya itu tadi, kalau nggak sampai titik terendah, sampai nggak sakit, nggak akan hilang dia. Sampai tangan ini nggak digip, tangan ini digip, baru nggak bisa. Baru nggak bisa. Gini-gini ya, Ki. Ya. Tuh, Bro. Dan permasalahan datang. Disuruh kerja, ayo gantian. Saya istirahat di rumah, nggak mau. Banyak alasan. Demi Allah, kasih kesempatan lagi. Demi Allah saya akan balikin berlipat-lipat. Allah dibungkus oleh niat busuknya. Ngakui. Agama dibungkus oleh niat busuknya. Oleh siapa? Si iblis, setan, jin yang ada di hati dan pikirannya. Tuh, dengerin. Ya, demi Allahnya itu udah makanan sehari-hari. Ya, yang awalnya kita demi Allah itu pada saat kita merasa terpojokkan atau tertekan, kita harus demi Allah supaya buat meyakinkan bahwa kita ini benar Dan nah, tidak melakukan kesalahan. Betul. Nah, kalau demi Allahnya yang orang kecanduan judi online ya, itu makanan sehari-hari lalapan. Ya, dan akhirnya istrinya sudah mulai ngeluh. Aduh, gimana? Saya nggak bisa kayak gini. Dana untuk orang top up pulsa, listrik, bayar segala macam habis. Tidak nolan anu Ya. Dan hebatnya kemarin itu lihat otak-otak orang-orang yang judi online ini pasti orang yang suka main judi online ya ada di sini. Ada. Ya. Tidak terima nih. Terima sudah. Saya akan menjelaskan kepada saudara-saudaraku yang di luar sana yang belum jangan sampai ya segera dinasihati. Ini pas pada saat saya lihat kemarin sebelum saya Rogo Sukmo, hebatnya dramanya. Drama apa nih? Bilang ke teman-temannya bahwa saya mau minjam 40 juta. 40 juta. Jaminannya apa? Jaminannya toko saya, semua isi barangnya, bahkan kontrakannya masih ada 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Tuh. Oh, ya udah kalau kayak gitu kita janjian ketemu di toko. Oke, kata dia. Pas sudah mau janjian ketemu di toko, ya, istrinya ini disengaja, sayang, kamu di rumah saja, biar saya hari ini ke sana. Wah, istri bilang, oh benar ini. Ternyata dia janjian di toko itu untuk orang melihat
ini Tokonya. toko dan untuk menelpon yang punya kontrakan benar, ini tinggal 8 bulan lagi. Oh benar kata dia. Oke, deal dah. Surat-surat. Gue. Sampai gitu otaknya kriminal jatuhnya. Tuh dengerin, terus nggak mikir ini. Ya, otaknya kriminal, akhirnya 45 juta taken untuk Ya Allah, terus ya Allah. seluruh Seisi Seisi-isinya. kontaknya juga. 45 juta. Saya balikin paling lama sebulan lah kata dia. Tapi kalau lebih dari sebulan ambil kata dia. Terus kemudian berharap bahwa judi onlinemu akan berkali-kali lipat kau dapatkan. Iya. Otak itu. Akhirnya jebakan. ya. Dan dia bilang, sayang, gantian ya besok kamu yang di Counter. kan seharian saya doain. Oh iya nggak apa-apa sayang. Oke. Mainlah dia dari pagi sampai malam. Ya berat, akhirnya datanglah istrinya. Kamu lagi ngapain sih? Kok main lagi? Nah, Kata dia. Tenang. Ini sedikit lagi kita akan menang ini. Tenang. Ini lagi gacor. Ini lagi bagus ini. Tenang, diam. Habis. Dia bilangnya apa nih? Dapat uang dari mana kamu? Uang kemenangan 1 juta padahal 45 juta. Gue Kalah. Berantem. Wah, berantem. Tahu apa yang dikatakan suaminya? Allah, kemarin menang juga 25 juta. Kamu ambil. Lupa orang-orang yang candu slot, dia taunya menang saja. kalah lagi. Kalahnya enggak. Dibilang sama istrinya, kau sudah kalah 65 juta. Gue 65 dikurang 25 berapa? Nah itulah uang toko kau ambil. Nah itu. Tuh. Udah. Nanti kalah lagi ini. Berantem lah itu. Ya, keluarlah demi Allahnya. Demi Allah makanan anu. Itulah. Akhirnya si istri, aduh, gimana ini? Ya udah. Didiemin selama 2 hari. 2 hari jamin. Ya, berjalannya waktu. Yeah. Udah 1 bulan lebih. 1 bulan lebih nggak bisa bayar. Nah, datanglah orang itu. Mana suaminya? Oh, di rumah. Ya. Kenapa ya Pak? Ini udah hampir jatuh tempo. Saya mau menjelaskan. Ini kapan bayarnya? Bayar apa Pak? Ini sudah digade 45 juta. Gade apa Pak? Dilihatlah perjanjiannya. Kapan ini Pak? 1 bulan yang lalu. Nah, gue Nangis bombay. si istriku. Sedih, hancur, dibohongin, dibodohi. Gue Ya, bodohi. Malam-malam melek matanya. Udah. Ya Allah Pak, saya nggak tahu kalau kayak gini katanya. Udah ada perjanjian. Nah iya, piye meneh gue. Ya. Jadi kalau misalnya saya kasih Kalau waktu lagi, maaf ini alih fungsi kata dia. Ngaten. Bapak kasih waktu 3 minggu lagi Pak, nggak apa-apa saya tambahkan sedikit. Oh, ya wes kalau kayak gitu kata dia. Tapi kalau misal lewat dari itu, saya mohon maaf, saya akan masuk di sini, saya akan menjalankan. Ini perusahaan apa mau konternya ganti alih. Tahu? Pas tutup lebih awal. Itu lebih aman. Ya, tutup lebih awal karena Sakit hatinya. Ya, anak 2 Gue yang masih dibiayain. orang mikir. Datang, ya, di sofa ruang tamu tiduran kayak gini. Masih diambil, dibanting oleh istrinya. Ya, mau apa sekarang? Kata dia. Ya, kau banting, marah-marah. Dipukul Istrinya. Gue ya, dari dipukul itu ya istrinya tidak mau buka toko nggak mau. 2 hari ya dipukul dan dia tahan dan dia masih tetap ini nggak ada yang dulu karakter dulu yang meminta maaf saya sudah kasar ayo kita benarkan ulang lagi nggak ada tidak itu. karena sudah ditutupin oleh Si iblis itu ya tuh. ini cara satanik nih Gue untuk masuk di sini untuk menghancurkan manusia yang saya bilang garis bawah bodoh ya yang dimanfaatkan oleh aplikasi itu. ngaten. Ayo mana komen kalau misalnya ada yang kaya raya miliarder yang Ayo di mana nih di kolom komentar itu misteri. Komen dah. Kalau nggak dia sendiri yang bandarnya pasti yang komen itu bandarnya. Oh saya bukti saksinya. Pasti itu bandarnya untuk mempromosikan. Betul. Ya akhirnya saya Rogo Sukmo Scorpio Bogor. Ya pada saat itu ya
Ini orangnya baik padahal ya. Oke. Suka berbagi. Scorpio nih. Scorpio suka berbagi, membantu teman-teman. Oke. Ada pengajian. Sebenarnya suami istri ini bagus Sebelumnya. Ya. Tapi yo Karena banyak kalah itu mulai tidak percaya dengan Tuhan. mulai ki ya. Ya sebenarnya Masa berhasil. berharap kepada Tuhan rezeki melalui judi? Ke stres. Berharap kepada Tuhan minta rezeki halal melalui usaha yang ada. Bekerja keras. Bukan dari judi Gara-gara online. dia Bismillah, kalau misalnya menang, saya akan lebih giat lagi untuk Ibadah. Ya dikalahin lah sama si jinnya. Ya, dikalahin lah sama si jinnya. Menggunakan sama seperti itu, kalian menyebut nama Tuhan kemudian melakukan maksiat. Ya, akhirnya saya rogo sukmo. Setelah saya rogo sukmo, ya, saya mimpikan. Ya, pada saat itu dia sedang yang mana dikasarin lagi oleh suaminya. Ya, dikasarin lagi oleh suaminya. Akhirnya lontang-lantung hidupnya, tidak ada tokoh lagi. Suaminya meninggalkannya dan dia hidup sengsara bertiga. Dengan dua anaknya. Ya. Aku ibu. Dari situlah saya masuk, saya bilang, Scorpio, inilah takdir yang akan kamu jalani. Ada dua versi di sini. Bertahan Atau dan bertindak. Itu kenapa Tuhan memberikan pemikiran di sini. Ya, baik Ki Macan. Jadi kalau misalnya saya memilih dengan takdir yang sudah terjadi saat ini, itu awalnya gimana Ki Macan? Ya, itu bertahan. Bertahan, akhirnya toko habis, dia nggak mau ribet, suamimu nggak mau ribut, dia pergi. Dia Dengan tidak memikirkan kamu. meninggalkan. Sedangkan kamu karena bertahan tersebut lontang-lantung. Lontang-lantung akhirnya. Ayo. Aduh, saya di sini tidak mengajarkan untuk berpisah ya. Saya tidak mengajarkan untuk apa ya? Bagaimana lagi Geki? Ini Ya, kan serba salah ya. pilihan juga Geki ya. Pilihan lah setelah itu. Gambaran Ki Macan kan hanya Gambaran. memberikan gambaran, kamu milih yang mana. Kalau bertahan yang dilihat sama Ki Macan ya nanti endingnya seperti itu. Ya. Kalau seandainya memilih untuk ini ya pasti seperti apa. Dan akhirnya dia terbangun, dia bingung. Bingung mau antara Akhirnya pas dia sholat apa ya? Duha ya. sholat duha. Oh, Ya Allah ya Tuhanku, berikan langkah yang terbaik buat saya ya Allah. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Ya, yang saya bisikan di situ, tetap kau buka toko itu. Buka toko itu seperti aktivitas seperti biasanya. Biarkanlah suamimu. Ya, nggak ditegur. Si Scorpio nggak ditegur. Dia pergi aja. Ya, nggak ditegur. Jadi sampai toko, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, buka troli. Ya, dan dia berusaha untuk bilang ke bapak itu untuk ketemu lagi. Pak, tolonglah Pak. 3 bulan kayaknya saya berat sekali. 3 minggu ini berat Pak. Loh gimana katanya? Karena perjanjiannya. Nah, perjanjian. Ya sudah Pak, tapi kalau mau lulur mohon maaf ya Pak ya. Yes. Ya nggak bisa. Mau 3 minggu itu udah diangkat. Oh alah, Ya. Dan akhirnya dia bertemulah dengan temannya, ya, yang pernah dia bantu dulunya, ya, untuk menutupin rumah. Dia tidak pernah terpikirkan itu. Itulah orang-orang baik ya. Dia tidak pernah pernah membantu orang. Karena matanya sembab, ya, dia mau beli token listrik. Kenapa? Katanya ini bakso, saya beli bakso. Makanlah bareng berdua bakso. Nggak nafsu makannya. Kenapa kamu? Kepikiran deh. Akhirnya dia cerita. Ya ampun katanya. Terus gimana? Ya, ya bingung lah saya. Akhirnya ya udah saya bantu. Wah, Masya Allah. Saya bantu, ya. Tapi kamu jangan bilang suami kamu, kata dia. Nanti ini bayar tetap di 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan deh. Ya. Terus cerita ini, kamu ceritain bahwa kamu sudah tahu. Oh ya ampun. Terima kasih sekali Scorpio, kata bilang ya. Kamu kan sudah bantu saya. Oh iya ya, saya lupa, kata dia.
Gak begitu. Sudah, dia udah tenang. Pokoknya kamu tenang, 3 minggu ini sudah ada. Sudah ada, alhamdulillah. Oh iya, ya udah makasih kata dia. Ya, akhirnya udah dia balik jam 10. Nggih. Dia bilang, ada orang datang ke sana Nggih. ya, bahwa kamu sudah menggadaikan Konternya. konternya. Ya, dan akhirnya dia tidak bilang memisahkan. Dia bilang kita cerai enggak. Enggak, Tapi laki-laki itu sendiri yang bilang. ya sudahlah, masa bodoh. Itu kan kamu yang melarang saya, makanya coba kalau kamu tidak melarang, saya tidak akan melakukan seperti itu. Tetap membela diri. Tetap ya. Dari sini saya yang pergi, terserah kamu yang itu hidup seperti apa. Tuh laki-laki loh itu Tuh. meninggalkan jejak hutang Padahal punya 2 anak juga. gara-gara si slot gitu tuh Tuh dengerin gara-gara judi online. Go. ya, Jangan gara-gara si slot gitu tuh. Dan akhirnya dia pergi sendiri. Apa yang dikatakan dia? Ya Allah, terima kasih. Tanpa melalui ucapan saya, betul. dia pergi dengan sendirinya. Terima kasih ya Allah. Berarti dia udah langsung nalak itu. Udah pergi ya. Dan tepat di 3 minggu Nggih. ya, tepat di 3 minggu kemarin orang itu datang. Dan si Scorpio tidak langsung telepon. Nggih. Orang itu temennya yang nelpon. Gimana, kapan saya antar? Sekarang aja mbak, soalnya orangnya udah datang. Datang lah, membayar lunas dan udah selesai semua, dirobek oleh si sahabatnya tadi. Udah selesai ya pak ya. Ya papa silakan pergi. Jangan pernah apabila suaminya menghubungi lagi, jangan pernah kasih, karena kita tidak ada hubungan lagi. Itu benar, karena sudah cut. Tidak suami Dan dia istri bilang, temannya bilang, ya yang pertama, bisa nggak saya bayarnya ya? Bisa. Gak usah dipikirkan, yang penting kamu settle dulu. Masya Allah. Settle dulu, barulah kamu bayar. Saya tahu kamu pernah bantu saya. Orang baik akan dikirim oleh Tuhan saya. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di luar sana bilang, ih secepat itu sih, tergantung amal dan perbuatan. Ya. Jadi kalau kamu punya permasalahan itu lama banget ya, introspeksi. Dan nasib suaminya saat ini, ya, lontang lantung, nginep dari rumah teman ke rumah teman. Siapa sih belum menerima? Kelaparan, mau minta pinjam sama orang nggak ada yang percaya. Terus sempat maki-maki orang itu, yang orang dipinjam nggak dipinjamin ya, maki-maki. Wah, kadang kan dulu kan saya suka bantu kamu, masa nggak ingat pada saat saya susah. Tidak termasuk untuk orang-orang yang mengungkit. Ya, nah jadi untuk Scorpio, nikmatin hidup barumu. Betul. Ya, ingat orang-orang yang pernah membantumu. Ya, jangan berbohong, jangan berkhianat, ya. Karena apabila kamu berbohong, kamu berkhianat, kamu sedang menutup pintu kesuksesanmu sendiri. Betul. Lupakan semuanya. Betul. Lupakan. Ya, susun kehidupan yang rapi lagi. Betul. Ya, karena suatu saat suamimu akan datang merayu dirimu dengan hal yang sama, dengan cerita yang sama. Jangan sampai yang kedua. Tuh. Jangan sampai ya, inget ya, ayo kamu jangan sampai mengulangin kejadian lagi. Berarti ya tidak belajar ya. Sudah, jangan beralasan yang ibaratnya ini untuk demi anak dan lain sebagainya ya. Kalau kamu disiksa, dipukul terus anak-anakmu tahu ya kan, itu bukan untuk anak ya, karena kamu memberikan napa niku, kenangan yang tidak baik pada anak-anakmu dengan pertengkaran ya. Jadi jangan egois ya. Dan bantuan Ki Macan Rogosumo tidak akan bisa 2 kali ya. Pikirkan baik-baik, kalau nanti suamimu merayu dengan rayuan iblisnya ya aja tergoda ya Ki ya. Udah buat lembaran baru ya. Kasihan loh, padahal kerja jam 10, pulang jam 10 malam. Langge ya Ki ya. Aduh, itulah akibat dari sebuah judi online. Jebakan-jebakan iblis itu ya, itu akan berbagai macam ya. Salah satunya slot-slotan ini ya. Udahlah, hilangkan, jangan tergoda untuk hal yang sedemikian ya Ki ya. Karena di saat, makanya Mas Jari kan bilang, iblis itu ya tidak akan membuat kalian kaya, tidak akan membuat kalian masuk surga, tidak akan membuat kalian itu berada di puncak kebaikan. Karena kenapa? Karena iblis itu sebenarnya memang tidak menyukai keberadaan manusia
ya dia akan mengajak untuk menjerumuskan kita ke jurang. Ya, ayo tobat. Walaupun banyak orang-orang pinter yang bergelar tet yang mengkamuflase iblis dengan sebuah hal, nah dia diturunkan, dan enggak, dia ditendang sayang ya. Nggak ada diturunkan, iblis itu ditendang ya. Nah, baik. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Januari 2020. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Januari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawangan saya saat ini, kalau dia positif boleh menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, boleh waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini,
Ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya. Dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin. Dia datang kembali. Itu. Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal di bulan Januari di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya, saya hari ini ingin menggunakan parfum Aura. Ada 2 parfum saya di sini, ya. Parfum energi bulan purnama dan parfum sang jagat, ya. Jadi hari ini saya menggunakan parfum energi bulan purnama, ya. Parfum energi bulan purnama ini, ya, saya ambil dari energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Jadi parfum energi bulan purnama biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, bekerja sehari-hari dan juga beraktivitas, ya, seperti kalian layaknya di sana, dan bertemu orang banyak. Karena pada saat kita bertemu orang banyak, apalagi orang-orang yang belum dikenal, takutnya
pertukaran energi, ya. Jadi makanya lebih baik kita melindungi tubuh kita dari tertularnya energi negatif, ya. Ya. Ya, parfum energi bulan purnama, syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan zodiak. Ya. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Januari 2025 rek ya. Ya. 2 gunung es batu. Ini artinya berapa Mas Yawir? 2 gunung es batu. 2 berarti berapa? Ada pinten 5. Ada 6. Oh, 6. Jadi ada 2 gunung es batu. Ya, di tengah-tengah dia. Ada 6 zodiak yang akan saya prediksi, ya. Mereka akan diangkat oleh Tuhan derajatnya dengan seketika di bulan Januari. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. 6 ya rek ya. Nah, yang akan Tuhan angkat derajatnya. Wajar, Mas Jawir nggak bisa lihat, ya kan? Bukan spiritual, iya. Mas Jawir itu cuman bagian ini air ya. 6 zodiak. Zodiak Leo. Leo nomor setunggal nggih ya. Leo. Zodiak Aries. Sagittarius. Kurang 3. Zodiak Libra. Zodiak Aquarius. Kurang 1 Ki. Gemini. Gemini yang terakhir. 6 zodiak ini mempunyai gelombang elemen air yang mana sumber kehidupan dan sumber rezeki yang mengelilingi 6 zodiak di bulan Januari, sehingga zodiak-zodiak ini saya prediksi mereka mempunyai kesempatan dan peluang untuk Tuhan angkat derajatnya. Tuhan mengangkat derajat seseorang itu pasti ada sebabnya, ya. Tidak untuk orang-orang yang karakter negatif nih. Misalnya mereka mempunyai emosional, pendendam, iri, sirik, dengki, terus diangkat oleh Tuhan. Tidak. Ya. Orang-orang ini diangkat oleh Tuhan yaitu orang-orang yang dihina, direndahkan. Ya, orang-orang yang karakter baik, jujur, bersyukur, bertanggung jawab, ceria, bahagia, cinta kasih. Betul. Diangkat, ya. Buat apa diangkat? Tuhan yakin karena mereka ini hatinya sudah baik dan dia akan naikkan ke atas. Mereka akan berguna buat orang banyak. Betul, itu jadi memantaskan. Itu maksudnya, ya. Tuhan tidak akan mengangkat orang-orang yang karakternya busuk. Karena pada saat diangkat jadi Firaun dia. Ya, jadi Firaun dia. Makanya kenapa saya mencontoh kenapa setiap media-media saya ini, betul, ya, harus ada 4 karakter minimal. Betul. Sabar, ya, tidak sombong, tidak egois, ya. Satu lagi apa? Tidak merendahkan orang lain. 4 karakter ini kamu lolos untuk media saya. Ya, kenapa yang lainnya tidak lolos? Khawatir saya. Khawatir kalian akan menjadi Firaun. Khawatir saya. Takut kalian akan menjajah orang-orang miskin. Menghina. Harusnya kalian membantu mereka, kalian merendahkan. Khawatir saya. Ini. Nah, tapi 6 zodiak ini yang sudah lolos seleksi, yang sudah tersaring oleh semesta dan sudah wajib dan berhak untuk naik ke posisi yang lebih baik. Karena mereka sayang keluarga, mereka sayang anak istri, ya, dan mereka tidak pernah yang namanya pamer. Seperti yang kamu sanggup, saya naikkan. Wah, benar. Posisinya masih seperti ini. Wah, banyak kebaikan yang ditanamnya. Semesta pun suka. Betul. Ya, nggak pamer. Nah, inilah 6 zodiak ini. Kita lihat bagaimana Tuhan alam semesta mengantarkan ke mereka ke titik puncak yang mana pengangkatan derajat. Alhamdulillah, ya. Jadi pada saat kalian memukul istri atau menghina suami, ya, berharap naikkan derajat saya, ya Allah. Bukan kamu sayang. Ya. Pada saat rubah dulu tetangga
beli sesuatu, kamu iri. atau membangun rumah, iri sirik dengki, ya Allah naikin derajat saya seperti mereka ya Allah. Atau kadang-kadang Allah itu duit dari hasil yang tidak benar. Benar kan? Nah, berharap berprasangka buruk, naik derajat, jabatan, naik derajat. Enggak, bilang kalau orang rendah hati, ya Allah ya Tuhanku, semoga rezeki saya nular kayak dia ya mereka. Allah. Ya Allah ya Tuhanku, mudahkan rezeki saya sehingga saya bisa juga berbuat baik seperti mereka. Itu sayang. Bisa bersedekah ya. Malaikat di belakangmu itu mendengar hatimu busuk atau tidak. Tuh, jangan pernah membohongi alam semesta dan Tuhan. Jadi kalian ngelihat tetangga sebelah segala macam untuk bangkit, bangun rumah, beli ini beli itu, kamu sirikin. Kamu nggak lihat di dalamnya gimana dia perjuangannya, gontang banting. Betul. Ya, Allah di rumah saja pasti pesugihan itu. Menghina begitu. Ya, banyak sekarang tanpa kau keluar, ya banyak mereka bisa menghasilkan uang dengan apa? Konten kreator, jual sesuatu di itu. Ya, kita lihat bagaimana cara alam semesta. Wow. Ini untuk yang single dulu ya, karena di sini kata oracle saya promise janji suci. Ini yang single, kalian akan dipertemukan di bulan Januari. Orang seperti seseorang malaikat ya, yang akhirnya datang dan menerima semua kekuranganmu dan dia mengangkat derajatmu. Tuh. Menerima segala kekuranganmu. Nah, jangan pernah menutupin keburukanmu. Bilang, saya orang miskin. Ngapain kamu datang, saya nggak cantik. Saya ada utang. Ya, saya juga pasti ngontrak ini. Saya jadi kepala rumah tangga. Saya jadi tulang punggung. Gak usah lah. Cari yang lain saja. Dia akan mengejarmu karena kamu bisa jujur seperti itu. Tuh, dengerin. Ya, jangan menutupi. Jujur, karakter positif toh. Terus ini yang sedang berpacaran juga. Ya, kalian akan diangkat, ya, akan disupport. Support tuh bantu ya. Dibantu deh, didukung oleh pacarmu. Jangan pada saat pacar membantu, mensupport ya. Malah kalian malah memanfaatkan. Nggak ada keuntungan di sana. Ya, dan di sini juga pengangkatan derajat dari pasanganmu yang sudah menikah nih. Kamu mati-matian bekerja, dia mati-matian berdoain buat kamu. Tuh, dengerin. Makanya ini, kalau kalian mempunyai pasangan, mungkin istri yang hanya di rumah saja, jangan kau pikir dia tidak menyertai doa-doamu untuk supaya kau sukses. Giliran kau sukses, kau lupa sama istrimu yang menemanimu. Sibuk kau dengan yang lain-lain. Merasa yang lain-lain perempuan di luar sana yang kau temui di tempat hiburan, dia lebih perhatian. Kerjaannya memang seperti itu, memperhatikan. SOP-nya seperti itu. Gila-gilaan istrimu. SOP itu akan datang apabila uang kamu sudah habis. Dengerin. SOP itu akan hilang. Hilang apabila uangmu sudah habis. Coba kalau itu yang di hiburan itu seperti istrimu ngurusin cawetmu, ngurusin makanmu, masih sempat dia. Ya, perhatian lagi. Emosi Mas Cawit. Gunung meletus buat kalian yang mempunyai usaha ya. Jangan berkecil hati. Ya, usahamu dihina orang, usahamu dibilang ece-ece, usahamu dibilang tidak laku, jangan berkecil hati. Tetap semangat ya. Karena orang yang sukses, orang yang hebat itu bangkit dari hinaan. Karena hinaan itulah membuat motivasi yang besar. Ya, apabila tidak ada hinaan itu, kamu tidak akan lebih semangat. Betul. Kamu akan berterima kasih dengan hinaan tersebut. Orang-orang yang mempunyai usaha yang menghina, yang dihina, ya, kamu akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan akan gerakkan hati umat manusia untuk membantu daganganmu. Ngoten ya Ki ya. Jadi jangan larut dan bersedihan ya Ki ya. Kalau kau dihina, semangat atau selalu. Ya, Tuhan akan mengangkat. Jadi pada saat kalian dihina, jangan klarifikasi. Ya. Kalian dihina, jangan klarifikasi. Jangan malah menunjukkan, oh enggak loh saya. Jangan, biarkan. Nanti kau akan berterima kasih pada mereka. Ya, biarkan. Hinalah saya sehina-hinanya, karena Tuhan akan mengangkat saya. Gitu ya Ki ya. Sisa tadi jangan diiniin ya. Kalau sisa tadi sudah hina ya. Jadi jangan kau berupaya mengklarifikasi, membenarkan. Ya. Ini untuk kalian yang kerja freelance ya. Ya, baik makeup artist, baik presenter, penyanyi, ya,
makeup mua, pokoknya yang bersifat freelance. Freelance, wah, nyanyi Ya. freelance juga bisa Ya, ya. karena banyak hinaan, karena banyak direndahkan. Tuhan angkat derajatmu. Karena apa? Kamu kesungguh-sungguhan, bersungguh-sungguh untuk menekunin itu, ya. Karena yang kalian pikir hanya inilah yang bisa saya beli. Yang menunjang, belum Ya. bisa yang bagus-bagus. Ingat ya, manusia diturunkan ke bumi, dilahirkan di bumi ini, ya. Tuhan sudah membekali berbagai macam skill. Betul. Setiap manusia mempunyai skill. Skill. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya skill. Ya, Untuk bertahan. untuk dia bertahan hidup di dunia ini. Jadi asalah skill kalian, cari apa skill kalian di sana. Karena dari itulah kalau memilih skillmu itu, kalian kembangkan, jadi kalian Betul. cukup untuk dirimu dan orang-orang di sekitar. Masya Allah, aku dengerin. Jadi yang freelance siap-siap, yang ada zodiaknya di sini, ya. Tapi kalian mempunyai karakter positif, besar kemungkinan di bulan Januari akan membludak untuk Jobnya. jobnya. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Tapi ya jangan sombong ya, jangan lupa diri nanti kalau sudah bagus ya, banyak job. Di sini juga ada Dewi keberuntungan yang akan mengelilingi untuk orang-orang yang bekerja di satu tempat. Ya, orang-orang karyawan, orang-orang yang bekerja di satu tempat, ya. Kalian mempunyai kesempatan untuk diangkat derajatnya. Dari siapa Ki Macan? Tuhan wakili melalui bosmu, majikanmu, ya, leadermu. Mereka akan memberikan kesempatan itu. Mereka akan menghargai kamu untuk kamu diangkat. Yang awalnya kalian nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah, naik angkot, ya. Mereka lihat sampai ke sana. Tuh. Mereka ingin mengontrakmu, dianin rumah, dianin mobil, inventaris. Di provide, yang mana dicukupi. nanti pada saat sampai tua, ya, Kau kamu mengerti. bisa lunas. Lunas lah gue. Itu maksudnya. Tapi jangan lupa Jadi pengangkatan derajat ini berbagai macam cara Tuhan, Tuh. sesuai yang kalian tekunin saat ini. anjing. Ya, Tuhan akan mengangkat kepada orang-orang yang bekerja, yang berusaha, yang bersabar, dan tidak banyak mengeluh. Jadi tidak ada kemungkinan untuk kalian yang saya Ki Macan cuma dapat bulanan saja, itu saja ngepas buat keluarga Ki Macan. Apakah iya Bisa naik derajat. bisa naik derajat? Kun fayakun, ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, berbagai macam cara, ya, akan kalian dapatkan. Betul ya Gio. Ya. Jangan pernah meremehkan kekuatan Tuhan. Betul. Ya, tiba-tiba kamu ya yang dapat inspirasi, aku mau upload ini, Ya. tiba-tiba boom, terus akhirnya kamu tekuni, ya bisa jadi seperti Ya, itu. Yang penting kan harus bekerja, berusaha ya Gi, Intinya kunci untuk itu semuanya karakter baik, sayang. ya. Gue Karakter baik. Dalam bekerja juga karaktermu baik. Dalam beribadah juga karaktermu baik. Jangan sampai ibadah baik nih, ya. Di kehidupan sehari-hari nyinyirin orang, menghakimi orang, sok paling penghuni surga, nggak boleh itu, ya. Jadi harus stabil. Kalian memuja dengan junjungan kalian, ya. Tapi kalian menghina ciptaannya, itu salah, ya. Apalagi berkedok, berbisnis, tapi dibungkus dengan agama, salah sayang. dosa lo ya, jangan bohongi Tuhan. Jangan. Ya. Kita Jangan lihat macam-macam lagi. dengan nama Tadi yang freelance udah, usaha udah, yang bekerja satu tempat udah. Tuhan. Oke. Karma baik akan mengelilingi kalian, ya. Jadi cara Tuhan untuk mengangkat derajat kalian bisa melalui anak, bisa melalui diri sendiri, bisa melalui orang tua, Amin. ya, bisa melalui suami, ya. Ini cara Tuhan. Jadi kalian yang akan tahu dan akan rasakan bagaimana proses semesta akan mengangkatmu. Karena pada saat pengangkatan derajat itu, proses-proses itu akan kalian lewati menjadi sejarah hidup kalian, menceritakan kepada orang lain bahwa kalian dari bawah naik ke atas. Tuh dengerin. Kita perintis, bukan pewaris. Cerita inilah yang akan membuat motivasi orang lain di luar sana. Betul. Ada dua motivasi orang hidup. Pada saat dia dihina, itu akan menjadi power besar, ya, untuk membuktikan kalau kalian berhasil. Dan yang kedua, motivasi orang adalah melihat
orang sekitar bisa bangkit. Betul. Gitu ya Ki ya. Jadi bisa berbagi bagaimana sebuah proses perjalanan. Ya. Nah, sebuah proses perjalanan, orang yang sudah mencapai sukses, orang sukses yang sebenarnya dia pasti nggak suka pamer-pamer. Karena dia sudah memaknai bahwa perjalanan yang kemarin itu tidak didapatkannya dengan pamer-pamer. Jadi gini. Ya. Jadi apabila ingat ya, apabila kalian dihina, apabila kalian diremehkan, apabila kalian difitnah, ya, jangan dilawan, biarkan saja, ya, karena itu proses Tuhan akan mengangkat derajatmu. Lewatin itu semuanya. Betul, semangat Rek. Ya, biarkan saja. Dan untuk orang-orang yang meremehkan, memfitnah, ya, merendahkan, kalian akan jatuh ke bawah dan dia akan naik ke atas. Tanpa kalian sadarin, kalian sedang bertukang apa ya? Swing, bergantian, membuat tangga untuk orang itu. Nah, jadi hindarilah, fokuslah buat diri sendiri. Fokus buat diri sendiri, jangan pernah menjahatin orang, ya. Karena apabila Tuhan kun fayakun sudah mengangkat derajat orang itu, kalian akan suatu saat meminta bantuan mereka. Malu kalian nanti, makanya jangan suka menghina. Ngoten ya Ki, ya. Karena roda itu berputar. Selagi ada pagi, selagi ada malam, itu akan ada perputaran. Betul sekali Ki ya. Dan kalian yang sudah berada di atas, jaga energi positifnya dengan baik. Jangan sombong-sombong, ojo merendahkan agar apa? Agar Tuhan mempercayai bahwa kalian layak tetap berada di posisi atas. Karena kalian bermanfaat. Ngoten ya Ki ya. Rezeki kebahagiaan yang kalian dapatkan itu tidak semata-mata untuk si orang itu saja, tapi Tuhan menitipkan untuk yang di sekitar juga. Ada tanggung jawab Rek ya. Ada lagi mboten Ki? Cukup itu ya Ki ya. Jadi Mas Jawir harapkan apabila untuk kakak-kakak semuanya yang saat ini sedang berjuang, berusaha dan sedang diremehkan dan direndahkan, rasa digubris, rasa digugu, fokus ke depan ya. Cacian mereka, hinaan mereka adalah tangga untuk menuju kesuksesan. Dan kalian kalau tidak ingin dijatuhkan sama Tuhan, jangan suka merendahkan, jangan suka meremehkan, jangan suka memfitnah, ngoten ya. Nah, tapi Mas Jauh nyisiri untuk si sekte itu bukan memfitnah, itu kenyataan ya. Walaupun kalian yang pinter-pinter kemarin di mimbar-mimbar mengatakan, memutarbalikkan bahwa dia diturunkan, dia bukan diturunkan, dia ditendang. Terus kalau seandainya dia penyelamat semuanya, nggak ada ya, dia ditendang dari surga itu tempatnya itu hitam putih. Bisa-bisanya kalau seandainya dia mengajarkan kebaikan, nggak mungkin kalian diajak party-party dengan narkoba, kemudian hubungan bebas kayak begitu, ntar aku kena penyakit. Terus kemudian ono sing overdosis kemarin, ono sing mati katanya menuju ke si Mbak. Ya bisa sih ora. Kemuliaan. Katanya kemuliaan Ki ya. Mati karena ini gara-gara kalian sek party gini-gini. Katanya kemuliaan Ki. Tuh kan sepinter itulah si iblis memanipulasi kalian. Kalian sebenarnya itu tahu loh, karena orang-orang pinter yang berada di dalamnya. Tapi nggak tahu ya. Ini udah dimasukin sama si iblis kali Ki ya. Jadi rasionalnya dia jadi berlebihan. Baik Mas, terima kasih Pak. Kesedak lo gak terima diomong ke. Lah kowe sing macam-macam ya. Ya tak omong lo ya. Nggak terima kalau digunjingkan. Baik Mas, terima kasih banyak. Ini tadi ya Rek ya untuk Tuhan angkat derajat zodiaknya. Tadi udah memberikan sifat karakternya ya Ki ya. Mungkin ada tambahan boten? Sudah cukup. Karakter udah bagus itu. Udah bagus ya Rek ya. Baik kalau gitu saatnya Mas Jahir mau men-spill untuk medianya Ki Macan. Nah ini untuk kakak-kakak semuanya ini ya, para penonton pun Pintu Misteri semuanya. Nah Ki Macan kan ada mempunyai 2 garam tuh. Ada garam laut merah, terus kemudian garam mahacakra. Ya ini beda fungsi loh ya Rek ya. Kalau garam laut merah ini untuk pagar gaib, untuk tempat usaha kalian, rumah kalian, perkantoran, apapun itu, ini pagar gaib. Fungsinya ini selama 40 hari untuk menjaga dan melindungi
tempat kalian dari gangguan-gangguan, sihir-sihir kiriman. Bahkan kalau ada energi negatif di tempat kalian, ini bisa memberantas energi negatif tersebut. Ini garam laut merah ya. Kalian bisa menghubungi di admin 3. Nah, kalau untuk garam mahacakra, ini garam mahacakra ini bisa garam kesehatan, karena ini bisa digunakan untuk penyakit medis dan non medis ya. Ini akan sebagai detox gitu ya, menyerap energi-energi negatif dan penyakit medis kalian. Nah, kalau untuk garam mahacakra kalian bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Garam laut merah ini kalian bisa mendapatkannya di admin 3, kalau enggak di toko online, di Shopee, di TikTok ya. Sedangkan untuk garam mahacakra, syarat yang diperlukan Ki Macam, nama lengkap, tanggal, dan hari lahir. Kalau untuk garam laut merah, ini tergantung kalau kalian mau gunakan untuk mana. Kalau untuk tempat usaha, nama lengkap dan nama usaha kalian. Tapi kalau untuk rumah, dibutuhkan nama lengkap dan pekerjaan kalian. Kalau sudah, jangan lupa, ayo yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dicek di sini lengkap nomor telepon admin di atasnya. Toko online monggo di Shopee, di TikTok, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia ya Rek yo. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia hebat terlihat dari bagaimana dia bangkit setelah kegagalan. Ngoten ya, manusia hebat itu bagaimana dia bangkit dari kegagalan. Kegagalan kunci kesuksesan. Semangat selalu, matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.